Perkenalkan, saya atas nama Yakoba Marcelina Aklili, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi, kelas B, semester 5. Video ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan tema jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, terdapat 5 jenis penelitian kualitatif, di antaranya deskriptif, etnomenologi, studi kasus, studi sejarah, dan etnografi. Oleh karena itu, tonton video ini hingga selesai. Topik yang pertama, pengertian deskriptif. Deskriptif merupakan suatu bentuk teks yang menggambarkan atau melukiskan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya, sehingga para pembaca dengan mudah membaca, memahami, dan mengetahui kejadian yang terjadi melalui tulisan teks deskriptif tersebut. Yang artinya, teks deskriptif ini memuat tentang informasi dari suatu kejadian tersebut untuk memberikan kepada semua para pembaca. Yang berikut, terdapat beberapa ciri dalam teks deskriptif, di antaranya, yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu. Yang kedua, menjelaskan secara detail dan melibatkan panca indera dalam menuliskan sesuatu. Dan yang ketiga itu, fokus menjelaskan sesuai dengan topik penelitian. Yang berikut, tujuan deskriptif. Nah, deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau perasaan sehingga para pembaca dapat memahami apa yang dideskripsikan. Yang berikut itu struktur tes deskriptif. Nah, terdapat 3 bagian struktur tes deskriptif, di antaranya yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan tahapan awal dalam tes deskriptif yang berisi gambaran umum atau garis besar terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis, misalnya tentang objek yang akan ditulis atau lokasi dan lain sebagainya. Yang kedua itu deskripsi. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang tanggapan dari suatu subjek terhadap penulis mengenai apa yang dilihat dan dipahami, singkatnya kesan tentang objek tersebut. Nah, yang ketiga itu kesimpulan. Pada bagian ini berisi tentang kesan umum penulis pada objek yang dituliskan atau dideskripsikan. Topik yang kedua yaitu pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu painomenon dan logos. Painomenon berarti tampak dan painon berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, atau pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terdapat fenomena atau segala sesuatu yang nampak. Lawrence Bagus memberikan 2 pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti yang luas, fenomenologi itu berarti ilmu tentang gejala-gejala yang nampak, sedangkan dalam arti yang sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang memperlihatkan diri pada kesadaran kita. Yang berikut itu prinsip dasar fenomenologi. Stanley mengatakan bahwa ada 3 prinsip dasar fenomenologi, di antaranya yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kesadaran pengetahuan yang tidak dapat disimpulkan dari pengalaman, melainkan dapat ditemukan secara langsung dari pengalaman yang sadar. Pengalaman yang sadar itu contohnya, untuk mendapatkan nilai yang bagus dari dosen, berarti saya harus rajin kuliah dan mengerjakan semua tugas. Yang kedua itu makna. Makna merupakan sesuatu yang bergantung dari apa kegunaan sesuatu tersebut dalam kehidupan sehari-hari setiap individu. Atau kata lainnya, bagaimana hubungan kita dengan sesuatu ditentukan oleh apa makna sesuatu tersebut. Nah, yang ketiga itu bahasa. Bahasa adalah sarana makna yang dimana kita mengalami dan memaknai dunia sosial kita melalui bahasa yang kita gunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia sosial tersebut. Topik yang ketiga yaitu pengertian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu,
kelompok, organisasi, maupun lembaga. Yang berikut, tujuan studi kasus. Nastek menjelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian suatu kasus adalah untuk mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus tersebut. Yang berikut jenis-jenis studi kasus. Yang pertama itu studi kasus kolektif. Studi kasus kolektif merupakan jenis studi kasus yang meneliti lebih dari satu kasus, dengan catatan bahwa kasus-kasus tersebut harus saling berhubungan dan peneliti harus menguasai semuanya. Dengan begitu, peneliti dapat membandingkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Yang kedua, studi kasus retrospektif. Studi kasus retrospektif merupakan studi kasus yang memungkinkan adanya perbaikan atau treatment pada kasus yang diteliti, yang artinya memperbaiki yang salah. Treatment ini harus diselesaikan oleh orang lain yang benar-benar kompeten di bidang tersebut. Peneliti hanya menyumbang masukan dari hasil penelitiannya. Yang ketiga, studi kasus prospektif. Studi kasus prospektif umumnya digunakan agar peneliti bisa mengetahui arah perkembangan dari suatu kasus. Tindak lanjut dari studi kasus ini adalah penelitian, tindakan atau action research yang dilakukan oleh orang lain yang sudah ahli. Yang berikut langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama itu memilih tema, topik, dan kasus. Nah, pada bagian ini peneliti harus bisa menemukan kasus yang menjadi bagian dari bidang yang dipelajari. Misalnya, saya berkuliah di kampus IAKN Kupang dengan prodi psikologi, maka saya harus meneliti atau mencari kasus yang berkaitan dengan mental di lingkungan IAKN Kupang, di mana tempat saya belajar. Yang kedua yaitu kajian literatur. Nah, pada bagian ini menuntut kita untuk mencari bahan bacaan yang sebanyak-banyak mungkin atau referensi-referensi yang relevan untuk membantu mendukung kasus yang berhubungan dengan penelitian kita. Yang ketiga yaitu merumuskan fokus dan masalah penelitian. Pada bagian ini menginginkan agar para peneliti bisa fokus pada satu kasus yang sudah menjadi penelitiannya. Misalnya meneliti tentang mental berarti harus fokus pada bagian mental. Yang keempat yaitu pengumpulan data, yang dimana pada bagian ini menekankan kepada para peneliti untuk memperoleh semua data-data dari kasus tersebut melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi agar bisa mendukung sebuah penelitian tersebut. Yang kelima yaitu penyempurnaan data, yang dimana pada bagian ini menyuruh para peneliti untuk mengecek kembali semua data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi agar hasil-hasil tersebut bisa sesuai dengan kasus dari studi kasus yang pertama tadi. Jika ditemukan semua data sudah lengkap atau sempurna, maka kita bisa lanjut untuk penelitian yang tahap selanjutnya. Tetapi jika ditemukan masih kekurangan dalam pengumpulan data yang pertama, maka diharapkan kepada peneliti untuk kembali ke lapangan dan meneliti kembali kasus tersebut. Yang berikut yaitu mengolah data. Jika semua data sudah terkumpul, maka para peneliti harus mengolah data tersebut agar menjadi sebuah tulisan deskriptif. Yang berikut yaitu analisis data. Nah, analisis data di sini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan makna pada data dengan cara mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberi kode, serta mengkategorikan sesuai dengan pengelompokan tersebut. Nah, yang perlu dipelajari untuk mendapatkan hasil analisis data ada beberapa langkah, di antaranya peneliti harus membaca seluruh transkrip untuk mendapatkan informasi umum. Yang kedua itu kumpulkan semua pesan umum yang didapatkan, kemudian ambil pesan khusus atau yang spesifik. Yang ketiga itu dari pesan khusus yang ada akan ditemukan pola umum data, maka selanjutnya data tersebut bisa dikelompokkan kembali menurut kategori, topologi, dan urutan kejadiannya. Yang berikut yaitu kesimpulan penelitian, yang dimana pada bagian ini menekankan agar para peneliti bisa menyimpulkan semua kasus atau semua data-data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini.
Langkah yang terakhir yaitu laporan penelitian, yang dimana pada bagian ini para peneliti diharapkan untuk membuat laporan dari semua hasil yang sudah diperoleh dari tahapan-tahapan sebelumnya, kemudian membuatnya dalam bentuk tulisan dan dipastikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang atau para pembaca. Yang berikut, manfaat penelitian studi kasus. Studi kasus memiliki beberapa manfaat, di antaranya studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutarakan pandangan subjek penelitian. Yang kedua, studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga itu, studi kasus sangat efektif dalam menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. Yang berikut itu, pembaca dapat memperoleh konsistensi gaya, faktual, dan juga kepercayaan dari penelitian studi kasus. Yang berikut, penelitian ini menyajikan uraian tebal yang dibutuhkan untuk penilaian transferibilitas. Yang berikut itu, studi kasus sangat terbuka terhadap penilaian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Topik yang keempat yaitu pengertian studi sejarah. Studi sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan manusia dan masyarakat di masa lampau secara sistematis. Studi sejarah juga mencakup penelitian, analisis, dan pemahaman tentang peristiwa, tindakan, dan pengembangan yang telah terjadi di masa lalu. Yang berikut, tujuan studi sejarah. Studi sejarah bertujuan untuk memahami akar budaya dan identitas kita sebagai masyarakat, serta membuka jendela ke masa lalu nenek moyang kita. Oleh karena itu, dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui secara rinci dan tepat tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan dari mana peristiwa tersebut terjadi. Yang berikut, manfaat studi sejarah. Ada beberapa manfaat yang mempelajari tentang studi sejarah, di antaranya yang pertama, memahami akar budaya dan identitas kita sebagai masyarakat. Yang kedua, mengetahui tradisi, bahasa, dan norma yang membentuk kita saat ini. Dan yang ketiga itu, memahami informasi dan pengetahuan tentang fakta atau peristiwa tersebut. Topik yang kelima atau yang terakhir yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis unsur kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa. Etnografi merupakan metode utama dalam antropologi sosial dan budaya. Etnografi juga merupakan bagian integral dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora secara umum. Etnografi melibatkan pembelajaran langsung di tempat kejadian. Etnografi juga melibatkan keterlibatan diri dalam komunitas atau organisasi tertentu untuk mengamati perilaku dan interaksi mereka dan dari dekat. Yang berikut itu, etnografi juga merujuk pada laporan secara tertulis penelitian yang dihasilkan oleh etnografer setelahnya. Yang berikut itu, tujuan etnografi. Ada beberapa tujuan etnografi, di antaranya yang pertama, memahami rumpun masyarakat. Yang kedua, mengetahui perilaku manusia. Yang ketiga, memberikan teori-teori ikatan budaya. Yang keempat, menemukan grounded teori. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah. Yang keenam, praktis yang dihadapi masyarakat. Yang ketujuh, memahami sudut pandang penduduk asli. Yang kedelapan, memahami cara masyarakat yang berbeda dalam aspek norma, nilai, dan kebiasaan. Yang berikut itu manfaat etnografi. Etnografi ini adalah metode penelitian yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, memahami budaya. Etnografi dapat membantu memahami budaya, norma, dan adat istiadat dalam suatu budaya tersebut. Yang kedua itu, memahami perilaku manusia. Etnografi dapat membantu memahami perilaku manusia terutama dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Yang berikut itu, mengevaluasi kebijakan publik.
Etnografi dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan kebijakan dengan masyarakat. Dan yang berikut itu membuat produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang berikut, etnografi dapat membantu perusahaan membuat produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang berikut itu memahami perilaku berhukum. Etnografi dapat membantu memahami perilaku berhukum dalam ilmu hukum. Yang berikut itu, etnografi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terlibat secara langsung dalam komunitas atau lingkungan yang diteliti untuk memahami makna, nilai, dan norma yang membentuk masyarakat tersebut. Demikian materi singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. And see you di next video.